Berikan salam ke kanan, ke kirinya. Selamat pagi. Udah sarapan belum? Kalau belum sarapan, nanti mau sarapan di mana? Saya nggak minta diajak, bilang gitu ya. Saya cuma pengen tahu aja. Perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya William Suryajaya. Saya memiliki seorang istri bernama Agnes dan 3 orang anak, Hillary, Morgan, dan Max. Saya melayani dalam kesan dan juga profesi muda. Ya, hari ini saya membagikan sebuah bahan yang berjudul Berjalan dalam Kuasa Tuhan melalui Ketaatan. Berjalan dalam kuasa Tuhan melalui ketaatan. Ketaatan ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu gak? Saya masih ingat ketaatan ini dibagikan ketika saya masih SMA 1 ya. Di dalam acara, kalau sekarang sebutnya ospek, penataran ya, penataran P4 bahasanya. Salah satu kepala sekolah di junior di SMP, dia membagikan. Kenapa saya ingat? Karena zaman dulu kita masih pakai layar OHP, dan dia tulis kata itu, obedience. Dan ternyata dia salah tulis. Karena itu layar OHP, bukan papan tulis. Jadinya saya ingat banget itu kan. Dia kecoret papan tulis itu. Dan sampai sekarang coretan itu masih ada. Di layar OHP yang masih ada itu. Tapi sesuai dengan kata-katanya, dia tekankan bahwa setiap anak-anak yang masuk, lulus, kalian boleh berpikir mau jadi apa. Tetapi yang harus kalian ingat ada satu kata, yaitu kalian harus obedience atau berasal dari katanya obey. Harus taat, turut, dan berartinya bisa berarti luas sekali. Nah, hari ini kita belajar taat untuk berjalan dalam kuasa Tuhan. Dalam kehidupan ini ada sebuah perbedaan yang kita bisa tahu jelas, yaitu antara minat dengan komitmen. Dan tidak semua orang berminat, tidak semua orang yang memiliki minat itu akan mewujudkannya dalam tindakan yang bersifat komitmen. Bisa dipahami sampai saat ini? Ada perbedaan yang jelas antara minat dengan komitmen. Dan orang yang berminat belum tentu mewujudkannya dalam tindakan dalam wujud yang bersifat komitmen. Contoh, siapa yang ingin hidup sehat? Gak semua. Yang gak angkat tangan berarti pengennya hidupnya gimana? Ada pilihan lain selain hidup sehat? Atau ada yang mau hidup sekarat? Angkat tangan nih, saya doakan sekarang juga. Ya. Semua orang tentunya mau untuk hidup sehat. Tapi tidak sedikit yang mau mewujudkannya dengan cara komitmen. Apakah itu komitmen bangun pagi? Apakah itu komitmen berolahraga? Apakah itu komitmen menjaga makanannya? Apakah itu komitmen untuk terus makan di rumah misalnya, ya? Banyak orang memiliki impian, memiliki tubuh yang bagus. Tapi tidak semua orang mau menjaga asupan makanannya dengan komitmen. Saya melihat kalau misalnya tubuh orang binaragawan itu ya, seperti yang adiknya Ray itu, ya, badannya sterek. Kita taunya, ngelihatnya, wah hasil jadinya aja. Tapi kita nggak pernah tahu berapa lama dia bikin itu dengan tindakan yang bersifat komitmen. Kalau misalnya kita udah semangat-semangat nih ya, waduh saya mau deh untuk badannya sehat, saya mau olahraga besok pagi. Ya besok pagi. Udah setel waker, kita harus punya komitmen untuk setel wakernya dulu. Kita punya komitmen untuk buka mata dulu. Dan itu semua tindakan itu menjadi kesatuan. Pasang waker, buka mata. Cukup gak buka mata aja? Enggak, harus ngapain?
ngumpulin nyawa. Angkat badannya. Kalau perlu, ambil air, cuci muka. Karena biasanya kebanyakan udah angkat badannya, aduh kok tiba-tiba rasanya pusing. Aduh, ini rasanya gak enak, berat kepalanya. Kakiku susah digerakkan, tanganku juga pegel-pegel. Rasanya Tuhan pengen aku butuh istirahat lebih lama. Dan mari kita lakukan besok lagi. Kita lakukan komitmen itu besok dan besok. Yang setuju jangan angkat tangan. Ya. Dan hal ini juga diungkapkan oleh seorang motivator, pembicara Kristen yang bernama Kenneth Blanchard, ya. Ken Blanchard. Dan dia ini juga seorang penulis 70 buah buku yang terkenal dan salah satu bukunya yang paling laris, ya. Itu berjudul One Minute Manager. Dan kemudian dicetak ulang, ditulis dengan judul baru The New One Minute Manager. Dan buku ini dicetak 15 juta eksemplar. Ada yang pernah tahu buku ini? Buku ini udah lama sekali. Di zaman saya mengenal buku ini waktu zaman saya kuliah, ya. Dia katakan seperti ini, there is a difference between interest and commitment. When you are interested in something, you do it only when it's convenient. When you are committed to something, you accept no excuses, only results. Atau saya terjemahkan seperti ini bunyinya. Ada perbedaan antara interest itu bukan bunga, antara minat sama komitmen. Kalau Anda berminat atas sesuatu, Anda tuh hanya melakukannya kalau hal itu nyaman. Saya minat karena dengar restoran ini enak, ya udah saya mau ke sana. Karena hal itu nyaman buat kita, nyaman buat Anda. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk komitmen, Anda tidak menerima alasan apapun, yang Anda pikirkan hanyalah hasil yang akan Anda terima dari yang Anda lakukan, dari kegiatan yang bersifat komitmen tersebut. Artinya dengan kata lain, kata-kata itu juga berkata seperti ini. Kalau Anda berkomitmen, gak ada kata mundur. Kalau Anda cuma sekedar minat, Anda masih bisa mundur. Tapi kalau Anda sudah memutuskan yang namanya komitmen, gak ada kata mundur lagi. Maju terus, karena Anda tahu, Anda mau mengejar hasilnya. Anda mau mengejar hasil akhir yang Anda sudah tahu, Anda sudah bayangin. Mau apapun, ada kesulitan apa, halangan apapun yang ada, saudara pasti akan terus melangkah maju. Anda pengen liburan, Anda pengen pergi ke suatu tempat, katakanlah kita sebut Bandung. Anda awalnya minat ke Bandung, tapi nggak pengen berangkat ke sana. Tapi setelah mendengar cerita, setelah mendengar YouTube, setelah melihat YouTube, setelah melihat, oh di sana ada begini, ada begitu, ke Lembang, ada teman yang cerita baru dari Lembang, habis dari Bandung, lanjut terus ya ke Lembang, nanti cobain tahunya. Waduh, Anda udah kebayang tujuan-tujuan yang Anda pengen kejar, udah kita harus ke Bandung. Lain ceritanya cuma sekedar minat aja. Anda mau ada kegiatan apapun yang sampai nggak penting-penting banget, kali ini terobos. Pasti saya mau ke Bandung. Simpelnya seperti itu. Nah, komitmen ini akan kita lihat bahwa memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga, apakah itu relasi kita, pekerjaan kita, atau sekolah kita, atau bahkan kesehatan saudara. Dan juga dalam kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Dan untuk memahaminya, mari kita sama-sama buka di kitab Yosua 3 ayat 1-6. Dan kita sama-sama membacanya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat boleh bantu saya untuk membaca ayat yang genap. Amin? Amin. Saya akan mulai. Yosua 3 ayat 1-6. Ayat pertama. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat kedua silakan. Ayat ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya,
Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4. Ayat kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat keenam. Peristiwa yang kita baru baca ini, Yosua 3 ayat 1 sampai 6, ini terjadi kira-kira 40 tahun setelah bangsa ini, bangsa Israel berhasil keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Yaitu kita bisa baca di kitab Keluaran, yang dimana bangsa Israel dipimpin oleh siapa? Musa, pendahulunya, atau bisa dibilang gurunya Yosua, kita kalau terjemahkan secara lateral. Dan di Keluaran 12, itu mereka akhirnya bisa bebas dari negeri yang mereka selama ratusan tahun, mereka dalam, bukan penjajahan, apa? Perbudakan, ya. Dan mereka bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang tak terbatas. Tuhan menolong mereka menyeberang apa? Laut Teberau. Dan kurang dari 1 tahun berikutnya mereka tibalah di sisi selatan dari tanah Kanaan atau bangsa tanah negeri Israel yang saat ini yang berada. Yaitu namanya kotanya Kades Barnea. Dan kemudian seperti kita tahu kisahnya, dikirimlah ada berapa pengintai? Ada 12 pengintai dikirim. Di mana dari 12 pengintai itu yang kembali untuk mengatakan tanah ini penuh dengan susu dan madu. Siap berapa orang? 12 orang mengatakan tanah ini penuh dengan susu dan madu. Tetapi hanya 2 orang yang bilang mau untuk masuk ke dalamnya. Karena ada risiko orang-orangnya besar dan kuat. Seperti yang engkau katakan itu betul. Tanah itu penuh dengan susu dan madu. Tetapi janganlah kita masuk ke sana. Karena di sana itu ada orang-orang yang besar-besar. Nanti kita mati waktu kita masuk sana. Dan sebaliknya apa? Dan selanjutnya apa? Mereka bilang, lebih baik kita kembali lagi saja ke tempat kita Mesir berada. Padahal mereka ini udah melihat kuasa Allah bekerja untuk membelah laut, dipimpin dengan tiang awan, tiang api, diberikan mana dan burung, diberikan makan, gak pernah kekurangan. Tinggal sedikit lagi, kalau bahasanya kalau minat itu tuh di depan, ya masih panjang tuh untuk mencapai tujuan akhirnya. Ini minatnya tuh udah 90%, udah dikit lagi nyampe masuk ke tanah Kanaan. Kades Barnea itu terletak di perbatasan antara tanah Kanaan di sisi bagian selatan. Tapi mereka gak mau juga. Di bilangan 3, 13-14, ketika mereka melihat kesukaran yang dilihat di Kanaan, bangsa itu tidak ingin memasuki kota Kanaan, sebaliknya ingin kembali ke negeri Mesir saja. Mereka punya minat untuk masuk ke negeri Kanaan, tapi sayangnya komitmennya nggak cukup kuat untuk masuki negeri tersebut. Dan akibatnya apa? Yang seperti yang kita ketahui di Alkitab, di kitab Keluaran, Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun sampai selama kurang lebih 40 tahun. 40 tahun habis dan akhirnya 1 generasi pun habis. Tinggallah sisanya, yaitu generasi Kaleb dan Yosua. Yaitu generasi 2 orang dari 12 pengintai yang mengatakan kita pasti bersama Tuhan bisa melewatinya. Tuhan gak mau yang minatnya itu cuma setengah-setengah, cuma yang bertahan sampai minat aja. Tapi Tuhan mau kita untuk melakukannya dengan penuh sampai berkomitmen. Dan di generasi berikutnya, yang menariknya adalah mereka tidak melalui Kades Barnea. Tetapi mereka melewati, yang kita tahu akhirnya kota yang ditumbangkan oleh Yosua apa?
Yeriko. Kita nggak pernah perhatikan, ternyata Yeriko bukan di sisi Kades Barnea. Yeriko bukan di sisi selatan, tetapi Yeriko di sisi timur. Dan bahkan agak atas, Kades Barnea agak di sisinya barat daya. Hal yang pertama yang kita mau pelajari dari kisah Yosua, ya, wujud dari ketaatan Tuhan yang akan membuka pintu pertolongan, kuasa, dan mujizat Tuhan adalah yang pertama kita bertindak sesuai dengan tuntunannya. Tindakan ini adalah ungkapan dari kerendahan hati serta iman dari bangsa Israel. Kalau misalnya bangsa Israel itu bersikap rendah hati, dan maka mereka akan sadar bahwa mereka itu terbatas dan mereka butuh pertolongan Tuhan. Apabila umat Tuhan juga percaya, maka tuntunan Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup mereka. Mereka nggak akan pernah ragu terhadap tuntunan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu tuh bersedia untuk menuntun umatnya di jalan yang benar. Tetapi sayangnya, seringkali umatnya, kita, saya, dan saudara, tidak cukup rendah hati untuk mau turut, untuk mau taat, untuk mau mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Dan kita berkata, sudahlah, kita lakukan dengan cara saya. Sudahlah, pendapat saya yang paling benar. Ada sebuah kisah dari seorang pendeta, ya. Mereka sedang berlibur di sebuah tempat wisata. Dan kemudian setelah selesai berlibur, sepulangnya ternyata sang pendeta ini agak ragu arah pulangnya yang mana, sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan kemudian ya sudahlah, dia ambil jalan, dia pilih kiri. Tidak lama kemudian istrinya bilang, sepertinya kok agak beda ya jalan pulang yang kita tempuh ini. Maksud kamu apa? Pendeta. Maksud kamu bilang saya salah ambil jalan? Enggak. Saya ini yang nyetir kendaraannya. Kamu waktu dari perjalanan datang ke sini, kamu ngapain? Tidur. Udah, kamu gak mungkin tahu perjalanannya udah jalannya. Udah, saya tunjukin jalan yang paling benar. Sang istri mengiyakan aja, karena gak banyak ngomong. Karena dia memang betul, waktu perjalanan datang, biasanya istri-istri ngapain? Nah, itu yang jawabannya ya. Tapi bukan dari saya kok. Tidak lama lagi lewat, istrinya berkata dengan pelan, "Pah, apa enggak baiknya kita tanya orang?" Jadi maksud kamu gak percaya sama saya? Saya ini udah tunjukin laki-laki gak pernah salah jalan. Waduh, egonya bro, ya gak? Saya ini pasti inget jalannya. Ya udah, jalan lagi terus. Jalannya ternyata makin kecil. Mulai mikir. Saya ini sengaja mengambil jalannya agak sempit. Supaya anak-anak kita mengalami petualangan yang baru. Dan dalam liburan, keluarga kita juga mengalami pengalaman yang berbeda. Oh iya. Terus akhirnya jalannya udah makin ngaco kan. Akhirnya dia mulai sadar. Ini sepertinya bener loh, salah jalan nih. Terus kemudian untuk menutupi kesalahannya kan dia pikir, dia bilang, kita sudah menuju jalan pintas yang terbaik. Tetapi untuk mendapatkan yang terbaik, kita lebih baik, alangkah baiknya kita tanya sama penduduk setempat ya. Lalu dia tanya, dan akhirnya tahu kan saudara-saudara, mobilnya putar balik dan menuju jalan datang yang tadi. Dan menghabiskan kira-kira waktu 3 jam untuk cuma sekedar mendapatkan petualangan yang baru tersebut. Tapi saudara jangan ketawa dulu. Hal tersebut juga sering terjadi sama saya dan saudara. Betul apa betul? Banyak sekali dari kita yang juga seringkali ada nasihat di samping kanan kiri kita, tapi kita merasa, udahlah gak usah dengerin, pendapat saya yang paling benar. Ada orang mau pelayanan.
mau pelayanan, tapi dia nggak ada kendaraan. Di suatu tempat yang butuh jaraknya cukup jauh. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau pelayanan. Tolong pimpin, bawaku ke tempat pelayanan tersebut dan sediakan transportasinya. Ya, bawa aku ke sana sehingga aku bisa melayani dengan baik. Amin. Selesai. Lalu tidak lama dia menunggu, belum ada jawaban. Ada pintu yang ngetok. Ada diketok pintunya. Pak, saya kebetulan ada jemaat yang mau berangkat ke sana. Saya kebetulan bawa motor. Bapak mau sekalian gak berangkat ke sana? Enggak, saya masih menunggu jawaban Tuhan. Oh ya udah kalau begitu, berangkat orang pertama. Kemudian ada orang kedua, ketok lagi pintunya. Izin, Pak, saya lagi ada tugas menuju ke tempat ini. Bapak ada mau ikut gak? Saya bawa kendaraan mobil. Wih, bawa mobil sekarang. Enggak, saya masih menunggu apa? Jawaban Tuhan saya masih menunggu. Lama, kali ini gak ada yang ngetok lagi. Ditungguin gak ada yang ngetok. Terus kemudian dia berdoa lagi. Tuhan, saya ini tujuannya pelayanan. Saya tujuannya baik. Saya bukan tujuannya mau pergi jauh-jauh buat bermain-main, hibur-hibur, mau tempat hiburan. Bukan. Tetapi mengapa engkau tidak menjawab doaku? Tuhan jawab, udah gue kirim 1 motor, 1 mobil. Lo mau gue yang setirin? Hah? Kurang apa? Udah 1 motor, gak mau. 1 mobil masih gak mau. Mau saya yang nyetir? Seringkali tanda bahkan sudah begitu jelas Tuhan kirimkan buat kita. Tetapi kita juga masih gak mau. Dan dalam kitab Yosua 3 ayat 2, dikatakan begini, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Yosua 3 ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kalau tadi adalah contoh-contoh yang tidak taat kepada tuntunan Tuhan, tetapi tuntunan ini begitu jelas dalam kitab Yosua. Ketika melihat tabut perjanjian diangkat, maka segeralah mengikutinya. Para pengatur pasukan, mereka keliling perkemahan dan memberi perintah buat kepada bukan cuma 1-2 orang, tetapi kepada seluruh bangsa. Ada gak kemungkinan dalam seluruh bangsa, mungkin ada 1-2 orang yang ngeyel? Saya rasa ada, bisa jadi ada. Tapi yang jadi pentingnya adalah kisah akhir ini berakhir dengan baik, di mana tidak ada tertulis ada 1-2 orang yang ngeyel, ada 1-2 orang yang nggak mau melakukannya. Padahal banyak sekali bisa saja ada orang yang mungkin lebih senior daripada cuma sekedar pengatur pasukan. Atau bahkan ada orang yang merasa jabatannya lebih tinggi daripada pengatur pasukan. Ada saja yang mungkin ragu, apakah ini perintah ini seperti yang di zaman Musa. Apakah perintah ini berasal dari Tuhan atau enggak? Ada yang ragu untuk mau masuk. Sudahlah, saya mundur aja. Tetapi enggak. Dengan perintah yang sederhana, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Dan dibutuhkan kerendahan hati, pentingnya kerendahan hati untuk dimiliki bukan cuma segelintir bangsa, tetapi seluruh bangsa Israel untuk bisa menaati dari pengatur pasukan. Kalau kita baca, ya, cara mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka sebelumnya mengirim pengintai 12 orang dari posisi Kades Barnea di perbatasan tanah Kanaan di sisi selatan. Yang jadi pertanyaan, saya juga bertanya-tanya, mengapa mereka lewat Yeriko?
ketika lihat petanya Yeriko udah ada di sebelah timur. Cari. Tapi ternyata itu bukan keinginan Yosua loh. Untuk Yosua memindahkan jalurnya dari selatan ke arah timur. Di mana dipisahkan oleh sungai Yordan. Kita mulai baca di kitab Yosua ayat 1, di awal-awal ayat 2. Di kitab Yosua 1 ayat 2. Ditulis begini, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau Tuhan pengen bangsa Israel lewat Kades Barnea, Tuhan gak suruh untuk lewatin sungai Yordan. Sungai Yordan itu memisahkan antara Kades Barnea dengan Yeriko. Dan akhirnya Yosua tetap turut. Padahal kalau sekilas kelihatannya mereka sudah mengintai, mereka akan lebih dekat kan. Untuk nyebrang untuk ke tanah Kanaan, cukup melewati yaitu kota namanya Kades Barnea. Tetapi kenapa harus melewati sungai lagi? Tapi yang menarik dan luar biasa dari Yosua adalah Yosua tetap mau taat dan mengikuti setiap perintah Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, wujud dari ketaatan Tuhan kepada Tuhan yang akan membawa kuasa, yaitu adalah kita menghormati otoritasnya. Seperti kalau pagi-pagi banyak sekali ya mobil-mobil atau kendaraan, motor-motor berseliweran di jalan raya. Pada saat saya mengantar anak saya untuk ke sekolah, ada sebuah simpang yang biasanya menjadi simpul kemacetan. Dan simpul itu baru bisa terurai, biasanya saya bersyukurnya kenapa? Kalau ada petugas yang mengatur di tengah-tengah. Biasanya petugas dari Dinas Perhubungan, ataupun juga ada Polantas. Ketika mereka ngangkat tangannya, stop, istilahnya kan artinya ya, bukannya dada, bukan. Artinya stop, sebelah sini stop, sebelah sini jalan. Gantian, sebelah sini stop, gantian, sebelah sini jalan. Akan menjadi lebih lancar lalu lintasnya. Tetapi bukan artinya posisi itu bisa digantikan dengan siapa saja. Jangan coba-coba, misalnya kita yang tidak berseragam ataupun juga kita yang tidak memiliki jabatan apa-apa dalam perhubungan ataupun juga lalu lintas, kita mencoba untuk angkat tangan. Dikirain kita ngapain? Dada-dada. Bisa-bisa jadi kecelakaan. Ya. Di negara kita dan banyak di negara-negara lainnya ada banyak rambu-rambu yang perlu diberikan di lalu lintas ataupun juga di tempat-tempat untuk kita pahami. Ada contohnya, ada tulisannya danger, terus kemudian do not enter, ya, atau kita kenal dengan kata verboden, ya, stop, atau apa nih, tanda seru, artinya apa tanda seru? Bahaya, ya, warning. Terus kemudian berhenti atau jangan masuk, ya. Nah, rambu-rambu tersebut tentunya bukan cuma sekedar gambar, hiasan yang kemudian melihat, oh iya saya bisa baca. Dan kemudian saya bisa lihat, oh itu gambar tangan, bukan tebak-tebakan, bukan. Itu STOP, sate, oh bukan, ya. Bukan tempat untuk belajar mengeja, bukan. Tetapi rambu-rambu tersebut ditulis memiliki makna, maksud, dan tujuan. Kalau misalnya kita ikutin rambu-rambu tersebut, maka rambu-rambu ini akan berhasil mengatur seperti yang rambu-rambu itu mau. Betul apa betul? Tetapi sebenarnya apa sih yang terkandung mengapa saudara mau taat kepada rambu-rambu tersebut? Karena sebetulnya rambu-rambu itu memiliki kuasa. Atau kita sebutnya otoritas. Rambu-rambu tersebut dalam kehidupan bernegara sebagai seorang warga negara yang baik, bahkan di negara yang menerapkan ada penalti, tilang, kalau kita melanggar rambu-rambu tersebut, kita kena penalti, kita kena tilang. Kita wajib, bukannya kita berhak loh, berhak untuk melewati atau taat atau enggak. Oh bukan, kita wajib taat
taat patuh terhadap rambu-rambu tersebut. Rambu-rambu tersebut dibuat bukan sekedar pajangan atau hiasan, tetapi dibuat untuk membuat saudara teratur, membuat kita rapih, membuat kita semuanya disiplin, dan akhirnya tercipta kehidupan yang kondusif. Dan begitu pula kalau kita sebagai warga negara yang baik, kita juga taat pada otoritas tertinggi yang ada di balik rambu-rambu tersebut. Negara-negara buat rambu-rambu tersebut untuk supaya kita yang sebagai warga negara, kita taat kepada rambu tersebut. Begitu juga kalau kita berkesempatan kita bertemu salah satu pemimpin, jangan pemimpin negara deh, pemimpin kota misalnya. Tentunya kalau kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai warga negara yang paham bahwa pemimpin memiliki otoritas yang tinggi, kita nggak akan bertindak semena-mena, kita nggak akan bertindak serampangan, kita nggak akan bertindak semau kita. Kita akan bertindak sesopan mungkin, karena kita tahu di balik orang tersebut, dia memiliki otoritas. Begitu juga sebagai umat Tuhan. Ketika kita sadar bahwa di balik perintah, di balik kata-kata yang disisipkan lewat Yosua menuju kepada umat Israel yang ada di saat itu bukan cuma sekedar kata-kata lip sync, bukan cuma sekedar kata-kata manis, bukan cuma sekedar kata-katanya Yosua, tetapi ada otoritas yang terkandung di baliknya. Di ayat keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, atau kira-kira 1 hasta 45 cm, yaitu kira-kira jadi sekitar 900 meter. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu, dan bahkan dipertegas. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Melalui ayat tersebut Tuhan menegaskan pentingnya sikap menghormati otoritas. Ketika kita menghormati otoritas Tuhan, maka kita akan ikut dan menghormati dan mau taat kepada perintah Tuhan. Amin. Sebab hanya cuman kita menghormati, entah itu Tuhan, entah itu seseorang, entah itu rambu-rambu, kalau Anda hormat, maka akan Anda baru mau untuk taat. Setuju? Dan begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu rumah tangga, pelayanan, pertemanan, persahabatan, pekerjaan. Apa yang Anda lihat dalam sebuah Alkitab? Apakah itu hanyalah sebuah buku yang bertuliskan kata-kata yang panjang, atau sebaliknya itu merupakan suratan dari Tuhan buat saudara dan saya? Ketika kita memandang itu cuma sekedar buku dan tulisan, kita bisa menganggapnya, sudahlah. Kita menganggap sepele, kita memandangnya udahlah bacanya biasa aja. Bagaimana juga dengan persahabatan saudara? Ketika Anda bergaul dengan teman, apakah Anda menjadikan persahabatannya itu cuma sekedar memperbanyak kawan, sehingga bisa berteman seenak-enaknya, berkata sejadi-jadinya, tidak peduli itu bisa merusak, menyakiti perasaannya teman Anda? Kalau misalnya kita habis ngobrol, bercanda-bercanda, tempeleng palanya, Toyora lu ini ya, lu bercanda ini, terus kemudian dibalas lagi, lu itu plak gitu. Apakah dengan begitu kita bisa seenaknya kita? Tetapi bagaimana kalau kita melihat bahwa di balik itu ketika kita memandang, dia adalah juga sama-sama umat Tuhan. Kita juga menghormatinya. Sehingga kita juga berteman dengan semestinya. Kita nggak akan berteman seenaknya lu mau berteman. Kita nggak akan seenaknya dengan maunya gue. Dan kemudian kalau misalnya tersakiti, hatinya pahit, kita dengan gampangnya EGP,
apa? Emang gue pikirin. Dan juga bagaimana misalnya di pelayanan di gereja, apakah cuma sekedar rutinitas acara yang kita ikutin, datang kemudian dah selesai pulang. Kalau orang bilang kalau ke restoran diajak makan SMP, selesai makan apa? Selesai makan pulang. Dan kemudian ini SIP, sip, selesai ibadah pulang. Tapi kan yang penting sip. Yang kita anggap cuma sekedar rutinitas, tetapi ketika kita memandang ibadah itu sebagai kebutuhan kita akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Kita nggak menganggapnya itu cuma sekedar, sudahlah, lagunya gue udah tahu minggu lalu, kita lewatin aja lagunya. Ataupun juga, kemarin yang datang ke saya ini senyumnya kurang oke, saya nggak mau lah disambut sama Asyir yang ini. Enggak. Mungkin dia lagi bad mood, makanya kemarin kata-katanya juga nggak enak buat saya. Saya akan belajar untuk menerapkan firman Tuhan, yaitu sebagai umat Tuhan, kita harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Bukannya dengan begitu, sudahlah, saya nggak mau beribadah lagi. Udah, Tuhan juga bilang kok ibadah bisa dilakukan di mana saja. Dan bahkan pernikahan. Pernikahan itu apakah cuma sekedar jenjang batu loncatan untuk memperoleh keturunan? Atau jenjang batu loncatan supaya tiada kata terlambat? Atau supaya nggak ketinggalan sama mode teman-teman yang mereka semuanya pada menikah? Kok saya nggak menikah juga? Mudah-mudahan nggak ada di sini semuanya. Oleh karena itu di dalam gereja, dan terutama MDC, itu diterapkan adanya, saya selalu bertanya kepada anak-anak muda, kalau bagi saudara yang sedang membangun hubungan, bukan berarti untuk dibuka, saya kan selalu bertanya, teman-teman kalau ada yang lagi bangun hubungan, gak apa-apa, cerita. I will be more than just welcome to hear, to listen to all your problems. Saya akan lebih dari cuma sekedar welcome untuk mendengarkan setiap masalah-masalah kamu, masalah-masalah kalian. Ceritain. Supaya apa? Supaya kami yang memiliki sebagai perwakilan dari gereja akan membantu untuk bisa kira-kira mengarahkan sebaiknya persiapan apa yang harus dilakukan. Saya nggak akan bilang, iya kalian pacaran, iya kalian tidak pacaran. Saya nggak akan pernah bilang begitu. Tetapi saya akan bilang, kamu udah siap sejauh apa? Kalian sudah siap sejauh apa? Kalau kalian memang belum siap, ya, saya soalnya akan bilang begini, terutama misalnya untuk yang pria. Karena, ya bukan karena saya pria, tetapi karena setelah saya menikah, dan tentunya pria itu bertanggung jawab sebagai pimpinan, kepala keluarga, untuk memiliki otoritas, untuk memiliki tanggung jawab, membawa anak orang loh. Ya apa iya? Itu suara bapak apa suara ibu ya? Ya, karena untuk membawa anak orang, bertanggung jawab atas anak orang. Saya mau tanya, yang paling simpel, seorang laki-laki, apakah sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri? Kalau bisa, apakah sudah bisa bertanggung jawab atas diri anak orang? Nah, itu dulu aja. Silakan tanya masing-masing yang punya pasangan. Moga-moga itu akan membuat kita semua menjadi lebih dewasa. Amin? Amin? Kenapa hal ini dibagikan di dalam persahabatan, gereja, pelayanan gereja, atau bahkan pernikahan? Karena semuanya itu sebenarnya mengandung yang namanya komitmen. Pernikahan itu bukan cuma sekedar minat. Nggak cukup cuma niat. Ada yang disebutnya apa namanya? Janji nikah. Ya. Janji itu tuh melambangkan, berisikan komitmen yang kuat. Cincin ini adalah cincin yang bulat dan tetap. Menandakan cintaku
kasihku padamu yang tak pernah berubah. Itu janji nikah saya. Saya nggak tahu kalau yang kalian punya gimana, saya nggak tahu ya. Ya kurang lebih begitu. Walaupun saya tanya istri saya, dia jawabnya beda. Ya. Ketika saudara paham di balik persahabatan ada otoritas tertinggi yaitu otoritas Tuhan. Di balik pernikahan ada otoritas tertinggi yaitu otoritas Tuhan. Saudara nggak akan berperilaku semaunya saudara. Saudara akan memandang lebih tinggi. Apakah itu menghilangkan konflik? Konflik mungkin tetap ada. Tetapi saudara nggak akan semudah itu bilang, ya udah, lu gue N. Enggak. Saudara nggak akan semudah itu bilang, udah, gue mau keluar dari rumah ini, lu sendiri aja beresin masalah lu. Saudara nggak akan bilang, udah, kita cerai aja. Tetapi bagaimana ketika kita mengenal Tuhan untuk menjadi pemimpin otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dia, yuk mari kita sama-sama selesain secara Kristen. Poin yang ketiga. Wujud dari ketaatan kepada Tuhan yang membawa kuasa dan mujizatnya kepada kita adalah yang ketiga adalah tentunya melangkah sesuai perintahnya. Yosua 3 ayat 6, dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dari ayat yang ke-6, kita bisa lihat diminta para imam itu oleh Yosua untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Dan kemudian seketika itu juga para imam mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Hal ini kurang lebih seperti seorang pasien yang baru saja pulang ke dokter. Dia bilang begini, pasien itu berkata kepada dokternya, wah bagus sekali dok, saran dokter. Kamu harus kurangin makan, jaga makannya, dan kemudian obat-obatannya dimakan ya, supaya kamu bisa lekas sembuh. Baik dok, siap. Keluar dari ruang dokter, dia berkata sama istrinya, dokternya bagus banget. Ini saran-sarannya juga manjur ini pasti nih. Kata-katanya untuk suruh saya diet, waduh rapih, bagaimana terstruktur, dan itu pasti akan membuat saya tambah sehat, pasti sembuh. Sesudahnya pas pulang, berbeda lagi. Sudahlah, nanti kita makannya setelah saya berolahraga aja. Saya coba berolahraga dulu ya, nanti baru saya makan. Kemudian berolahraga dicoba dilakukan, dan seperti yang kisah yang pertama, dia coba bangun pagi, tetapi badannya tidak bergerak. Dia bilang, udah besok aja saya berolahraganya. Akhirnya dilakukan apa enggak? Enggak dilakukan. Sarannya bagus gak? Bagus. Dokternya salah gak? Enggak, dokternya enggak salah. Udah dikasih tahu diet. Udah dikasih tahu jangan makan ini ya. Nanti apa kita ngomongnya? PSA-nya lompat, PSA-nya tinggi. Ada yang tahu PSA? Nilai prostat. Kadar prostat. Ya, terus kemudian pasien ini juga bisa bilang, dia cerita sama temennya, gua denger lu ya, udah pasti bener, jangan makan daging, PSA lu pasti turun. Udah, tahan makan daging. Temen gue yang ini gak makan daging sama sekali, PSA-nya turun. Dari 20 jadi 8. Wah ini pasti manjur nih, top bener. Udah selesai, dia habis ngobrol sama temennya via telepon. Iya bagus. Dia lihat di meja makan, ada babi kecap. Kalau begini makanannya, susah ini mah. Ini masuk daging gak ya?
Udah, nanti kita makan dagingnya sekarang, dietnya besok. Itulah yang seringkali terjadi sama saya aja. Saudara enggak, saudara. Ya, ketika kita taat, ya hasil dari ketaatan kepada Tuhan di Yosua 3 ayat 15, hasilnya adalah segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak, terbuka, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Dan di ayat ke-16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak, tersetop menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Tiba-tiba ngalir gitu aja, terputus. Jadi tercipta seperti sebuah jalan. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Di tempat lawan arahnya Yeriko, tentangan. Bahasa Inggrisnya opposite, dilawannya Yeriko. Dan ayat 17, ya, hasilnya luar biasa banget. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sungai Yordan di tengah-tengahnya. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja ketika bangsa Israel mau taat. Saya undang para pemusik, pemuji untuk maju ke depan. Dan ketaatan ini enggak cuma dilakukan oleh bangsa Israel saja. Dan ketaatan ataupun juga dilakukan oleh pada saat perjanjian lama. Atau bahkan dilakukan oleh umat manusia biasa. Tetapi juga dilakukan oleh Kristus. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Gak cukup kalau kita cuma sekedar punya minat. Gak cukup cuma sekedar kita punya iman. Tuhan berikan kita janji-janji. Kita memiliki iman untuk melakukan. Tetapi sayang, imannya berhenti. Cuma di situ aja. Gak dilakukan. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Makanya satu hal, di Yohanes 14:23, jawab Yesus, bukan kata rasulnya. Tapi Yesus yang berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan apa? Menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jangan berpikir kalau kita mau taat sesuatu cuman karena hukuman, bukan karena penalti, atau hanya karena ini kewajiban. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang lebih daripada cuma sekedar itu. Lakukan jika engkau mengasihi aku. Lakukan perintahku jika engkau mengasihi Kristus. Lakukan firman Tuhan jika engkau mengasihi Tuhan. Bukan karena mujizatnya, bukan karena penaltinya. Kita singkirin, mau ada penalti, mau ada halangan, mau ada hukuman, ataupun juga ada mujizat di depan, ataupun juga ada hal yang luar biasa, kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja di depan. Tetapi sekalipun tidak ada kuasa yang terjadi di depan pun, aku mengasihi engkau, maka aku mentaati firman Tuhan. Yuk kita sama-sama dengan kepala kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepada rancanganmu.
sampai akhir hidup ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagi. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Hari ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami mau taat kepada firman Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau dengan kami menghormati setiap perintah-Mu, menghormati otoritas-Mu, dan kami mau melakukan setiap perintah-perintahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami rindu biar kuasa Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Dan bahkan bukan itu saja, tetapi kami mau Tuhan, kami nggak melakukan firman Tuhan bukan hanya karena hukuman ataupun juga berkat yang akan kami terima. Tetapi kami mau melakukan firman Tuhan karena ada kasih yang Tuhan telah berikan buat kami. Dan kami mau balas dan kami rindu untuk kami bisa melakukan hal yang sama. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini. Kami tahu Tuhan, obedience itu bukan hal yang mudah. Ketaatan itu menjadi suatu hal yang butuh effort Tuhan. Dan bahkan butuh waktu yang lama untuk supaya kami bisa melakukan komitmen. Kami rindu Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan sertai kami. Tuhan hadir dalam setiap hidup kami. Sehingga kalau Engkau bisa mengubahkan kami, kalau Engkau bisa mengubahkan saya, kalau Engkau Tuhan mampu menumbuhkan kasih mula-mula, begitu pula Engkau juga akan membawa kami untuk bisa mengasihi Engkau sepanjang hidup kami. Akan membawa kami, mengubah setiap tindak laku kami yang kurang berkenan terhadap Engkau di dalam hidup kami. Mengubah setiap perkataan-perkataan kami yang kerap kali mungkin menyakiti setiap teman-teman, atau kerap kali kami nggak sengaja kami keluarkan, kami ucapkan, dan itu menyakiti hati dari kolega-kolega kerja kami. Kami mau ubah dengan ketaatan. Kami rindu biar Tuhan sendiri yang ubahkan, jamah setiap kami, dan biarlah kehidupan kami, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami akan menjadi berbeda. Karena mereka boleh melihat Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan tutup bungkus firman ini menjadi firman yang boleh beracara di setiap jemaat MDC Bandar Lampung. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin.